Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Putri Adha, NIM 2121171 dari Lokal PAIE. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang bermata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun dan sebutkan siapa saja yang termasuk pada kelompok as-sabiqunal awalun. Yang pertama yaitu as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun artinya yaitu orang yang pertama kali menerima seruan atau ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Disebut as-sabiqunal awalun yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya, siapa saja yang termasuk kelompok as-sabiqunal awalun? Yang pertama yaitu ada Khadijah, Zaid bin Haris, Ali bin Abi Thalib, sisa dari pembakaran bakar, Al-Siddiq, Ummu Aiman, dan Bilal bin Rabah. Mereka lah yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyebarluaskannya ke semuanya, menyebarluaskannya ke yang lainnya. Ke semuanya itu berasal dari kabilah Quraisy kecuali Bilal bin Rabah. Selanjutnya menjelaskan Arab pra-Islam. Pada masa sebelum Islam diajarkan kepada bangsa Arab oleh Rasulullah SAW, orang Arab seringkali terjadi perperangan antar suku. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki sifat-sifat yang baik selain sifat-sifat yang keras, yaitu mereka bersifat sederhana, ramah, tamah, solidaritas, pandai merenung, dermawan, dan pemberani. Inilah sifat-sifat. Apabila sifat-sifat itu terkumpul dalam diri seseorang, mereka disebut muru'ah, atau kumpulan sifat-sifat mulia yang terdapat dalam diri masyarakat Arab. Selanjutnya, kepercayaan Arab pra-Islam. Pada masa Arab pra-Islam, bagi mereka menyembah berhala adalah hal yang baik dan tidak mengubah ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, setidaknya terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah dan kemudian dihancurkan. Selanjutnya, sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi kehidupan Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dalam arti di mana pada zaman itu atau zaman jahiliyah dianggap sebagai fase yang tidak memiliki nilai-nilai norma atau moral, hidup dengan penuh hasrat atau hawa nafsu. Tanpa menggunakan akal pikiran mereka, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung karena dianggap suci. Wilayah Arab pada masa itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, kehidupan sosial pada masa Arab pra-Islam ini benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang buruk. Selanjutnya, ekonomi Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian dengan kondisi sosial yang menyertainya. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup
Sementara itu, kondisi yang aman seperti tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itulah pasar-pasar Arab yang sangat terkenal seperti Ukhaz, Zilmajas, Madinah dan lain sebagainya. Adapun mengenai perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Mayoritas hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit dan sebagainya berasal dari rakyat Yaman, Hirah dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah Jazirah Arab terdapat pertanian dan penggembala hewan ternak. Sementara itu, kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat Arab. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat Arab jahiliyah penuh dengan masalah dan sulit diterima akal sehat. Selanjutnya, kesenian dan budaya Arab pra-Islam. Adapun budaya bangsa Arab sebelum Islam dinamai budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minum minuman keras, berjudi, suka berkelahi dan berperang, dan tidak menghormati wanita. Tradisi orang Arab pra-Islam ini salah satunya yaitu mereka gemar sekali membuat patung yang merupakan salah satu seni rupa yang dimiliki bangsa Arab pada masa itu. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Seperti ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Arab pra-Islam. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Arab pra-Islam itu mereka berada di zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Namun bangsa Arab ini sudah mengenal yang namanya ilmu pengetahuan tentang ilmu astronomi. Keadaan mereka yang hidup di gurun pasir dan kecintaan mereka terhadap binatang-binatang membuat mereka hobi dalam mempelajari ilmu perbinatangan. Contoh, untuk mengetahui terbit dan tenggelamnya matahari, jika untuk mengetahui pergantian musim. Masyarakat Arab sangat menghargai orang-orang yang pandai-pandai dalam syair-syair, dalam mengarang dan mendengarkan syair-syair yang dilantunkan telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Arab. Misalnya menceritakan tentang masyarakat pedalaman, kisah-kisah orang terdahulu, ataupun syair-syair pujian. Selanjutnya, silsilah keturunan Arab pra-Islam. Silsilah keturunan Arab pra-Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab yang terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti Ad, Samud, Sam, Judais, Imlaq, Umayn, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut dan lain-lain. Yang kedua yaitu Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'jub bin Qatan. Suku bangsa ini dikenal dengan sebutan Arab Qataniyah. Yang ketiga yaitu Arab Mustaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut juga dengan Arab Adnaniyah. Selanjutnya yaitu surat yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan.
Jawabannya yaitu gerakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekkah atau selama beliau berada di Mekkah berlangsung selama 2 fase, yaitu fase sembunyi dan fase terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu terdapat dalam surat Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Selanjutnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Di samping itu Al-Arkam bin Al-Arkam adalah musuh Nabi Muhammad dari Bani Mahzu yang sangat menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini tentu tidak ada yang menduga Nabi Muhammad SAW akan melakukan dakwah di sana. Ini adalah salah satu strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Maka datanglah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah dakwah secara terang-terangan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Maka dalam menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini mulailah muncul tantangan demi tantangan dari kaum kafir Quraisy. Baiklah, sekian jawaban dari hasil UTS sejarah peradaban Islam. Jika ada salah dan kekurangan, saya minta maaf, Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang periode Mekkah? Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi dakwah tersebut dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk dari orang-orang Quraisy dan fanatik dengan keyakinannya. Nabi Muhammad SAW belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam adalah seperti yang saya jelaskan pada soal pertama yang disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun tadi. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terang ini mendapat tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang diwariskan oleh nenek moyangnya, dan tradisi untuk mengingat tradisi tersebut sudah terbakar dalam diri mereka. Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dan belenggu taklid.
Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah atau tidak akan memberikan faidah atau bahaya sama sekali. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang periode Madinah. Yang pertama itu Nabi SAW mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan riwayat dari Aisyah RA. Ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang, Rasulullah SAW merasa senang karena Allah telah membuatnya suatu benteng pertahanan dari sudut kaum memiliki keahlian dan peperangan, persenjataan dan pembelaan. Tapi permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik terhadap kaum muslimin pun semakin gencar dan berat. Mereka menerima cacian dan penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan permintaan ini dijawab oleh Rasulullah. Sesungguhnya aku pun telah memberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yastrib. Barang siapa yang hendak keluar, maka hendaklah ia keluar ke Yastrib. Maka para sahabat pun berkemas atau bersiap-siap membereskan semua keperluan perjalanannya. Kemudian berangkatlah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rab'ah bersama istrinya. Selanjutnya hijrah Rasulullah SAW. Selanjutnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar melihat kaum muslim yang berangkat ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah, jangan tergesa-gesa, aku ingin memperoleh izin dulu dari Allah. Abu Bakar bertanya, apakah engkau yang menginginkannya? Jawab Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Abu Bakar ia menangguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah. Ia lalu membeli 2 ekor unta dan dipeliharanya selama 4 bulan. Selanjutnya hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keganasan kaum musyrik kian hari kian meningkat keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah dan menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Selanjutnya hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilontarkan oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Sakif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawakannya. Setelah tiba di Taif, beliau menuju tempat para pemuka bumi Sakif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, permulaan kaum Ansar menganut Islam. Setiap muslim haji tiba, Rasulullah SAW selalu menemui kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah pembaitan tersebut, pada tahun berikutnya 12 orang laki-laki dari Ansar datang di musim haji menemui Rasulullah SAW. Kemudian mereka berbait kepada Rasulullah. Setelah pembaitan, para utusan kaum Ansar itu pulang ke Madinah. Bersama dengan mereka, Rasulullah SAW mengikut sertakan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat muda Nabi SAW yang masuk sebelum hijrah. Ia adalah seorang pria tampan dan pintar, penuh dikasihi dan dermawan. Ia pernah ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan perang Uhud, dan pada akhirnya ia terbunuh sebagai syahid. Mus'ab bin Umair adalah orang pertama melakukan salat Jumat di Madinah. Selanjutnya yaitu surat yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jawabannya yaitu gerakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah atau selama beliau berada di Mekah berlangsung selama 2 fase, yaitu fase sembunyi dan fase terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu terdapat dalam surat Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Selanjutnya, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Di samping itu, Al-Arkam bin Al-Arkam adalah musuh Nabi Muhammad dari Bani Mahzu yang sangat menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini tentu tidak ada yang menduga Nabi Muhammad SAW akan melakukan dakwah di sana. Ini adalah salah satu strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Maka datanglah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah dakwah secara terang-terangan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Maka dalam menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini, mulailah muncul tantangan demi tantangan dari kaum kafir Quraisy. Baiklah, sekian jawaban dari hasil UTS sejarah peradaban Islam. Jika ada salah dan kekurangan, saya minta maaf, Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.